Besaran susut hasil ini sangat tergantung teknologi yang digunakan juga. Katakanlah kalau panennya atau perontokannya itu dilakukan secara manual dengan dipotong dengan sabit, kemudian dirontokkan dengan cara digebut, itu dari beberapa hasil penelitian itu susut hasilnya juga cukup tinggi, bisa di atas. Kira-kira apakah sudah bisa dipastikan ketika petani panen dengan power thresher akan dapat nilai susut lebih tinggi dibandingkan dengan combine, atau bagaimana Pak kira-kira Pak? Kalau di compare dari sisi teknologi Pak. Ketemu kembali kita di dalam Temu Bisnis Tanaman Pangan. Program ini dimaksudkan untuk menyampaikan terkait teknologi terbaru seputar pasca panen tanaman pangan. Di siang hari ini, para pemirsa sekalian, kita akan berdiskusi dengan tema terkait good handling practices untuk pasca panen padi. Jadi di siang hari ini telah hadir bersama kita dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Yang satu Bapak Dr. Suparlan, beliau adalah peneliti madya di Balai Besar Pasca Panen Serpong yang infonya sebentar lagi mau migrasi ke BRIN. Dan yang satu lagi adalah Pak Duki sebagai katakan mungkin petani milenial karena masih muda, akan tetapi cakupan bisnisnya sudah sangat luar biasa. Alhamdulillah. Sebagaimana kita ketahui bahwa penanganan pasca panen yang baik sangat dibutuhkan supaya hasil produksi yang dihasilkan bisa mendapatkan nilai jual yang baik, juga untuk efisiensi, sehingga selama ini yang katakanlah bahwa bertani itu identik dengan hanya berkutat dengan lumpur. Semoga dengan informasi-informasi terbaru yang disampaikan, segala usaha terkait pasca panen, baik itu tanaman pangan, padi utamanya maupun yang lain, bisa lebih menguntungkan. Baiklah para pemirsa sekalian, kita mulai diskusi kita di siang hari ini dengan terlebih dahulu mungkin kita menyapa narasumber kita dari BB Mektan, yaitu Bapak Dr. Suparlan. Bapak, kira-kira dari sekian banyak proses penanganan pasca panen yang baik, terutama di komoditi padi, kira-kira di faktor apakah Pak yang paling memberikan kontribusi sangat signifikan Pak terkait keberhasilannya kegiatan pasca panen ini Pak? Apakah semuanya penting atau ada beberapa hal saja yang penting Pak? Ya, terima kasih Pak Opik atas undangannya pada siang hari ini yang untuk membahas topik mengenai penanganan pasca panen padi yang baik ya dan benar sesuai dengan GHP, Good Handling Practices. Terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, sebetulnya semua tahapan kegiatan pasca panen itu adalah penting karena di dalam setiap tahapan pasca panen padi itu ada resiko terkait dengan susut hasil, sehingga kalau tidak ditangani dengan baik tentu akan mengakibatkan susut hasil, sehingga setiap tahapan pasca panen ini mulai dari katakanlah dari pemanenan, kemudian kalau panennya itu menggunakan sabit kan ada perontokan, kemudian ada pengangkutan dari sawah
ke rumah, pengangkutan gabahnya, kemudian ada pengeringan, kemudian sampai ke penggilingan gabah menjadi beras. Itu semua tentunya ada risiko-risiko susut hasil jika tidak dilakukan secara baik dan benar. Menarik Pak tadi terkait susut hasil Pak, sebagaimana diketahui sampai saat ini perakiraan angka susut kan masih di atas 2 digit Pak ya. Iya. Kira-kira faktor apa Pak penyumbang yang paling besar untuk nilai susut hasil itu di di kegiatan pasca panen ini Pak? Kira-kira penyumbang terbesar untuk susut hasil. Terkait dengan susut hasil di tiap-tiap tahapan kegiatan itu ada besaran susut hasil yang terjadi ya tentunya. Nah, besaran susut hasil ini sangat tergantung teknologi yang digunakan juga. Katakanlah kalau panennya atau perontokannya itu dilakukan secara manual dengan dipotong dengan sabit, kemudian dirontokkan dengan cara digebut, itu dari beberapa hasil penelitian itu susut hasilnya juga cukup tinggi, bisa di atas 4-5%-an bahkan. Itu baru untuk tahapan pasca panennya saja, belum yang mulai nanti pengeringan. Kalau misalkan pengeringan itu dijemur di lantai jemur sehingga ada kecenderungan misalkan entah dimakan ayam, dimakan burung, kemudian apalagi kalau dikeringkan menggunakan terpal di pinggir jalan, itu kalau misalkan ada mobil lewat itu bisa kelempar kemana-mana. Nah, ini juga bisa menyebabkan susut hasil yang cukup tinggi ya. Sehingga itu perlunya penanganan pasca panen ini harus dilakukan secara baik, kemudian juga menggunakan teknologi yang tepat sebetulnya. Karena mungkin di masing-masing daerah kan juga kondisinya beda-beda. Nah, ini tentunya juga membutuhkan teknologi yang sesuai dengan kondisi spesifik lokasi kan. Berarti Pak Suparlan tidak serta-merta ketika teknologi datang itu akan menyebabkan susut hasil menurun, atau memang linear Pak dengan kemajuan teknologi? Katakanlah kayak tadi Bapak sampaikan, ketika misalkan di satu lokasi panen pakai mesin perontok atau power thresher, tetapi di tempat lain misalkan ada yang panen pakai combine harvester Pak. Kira-kira apakah sudah bisa dipastikan ketika petani panen dengan power thresher akan dapat nilai susut lebih tinggi dibandingkan dengan combine, atau bagaimana Pak kira-kira Pak? Kalau di-compare dari sisi teknologi Pak. Iya, dari sisi teknologi sebetulnya makin teknologinya itu makin baik, makin lengkap, tentunya harapannya lossesnya itu makin menurun atau makin berkurang. Tapi kembali lagi besarnya susut hasil itu tidak hanya dipengaruhi oleh alat atau mesinnya, tapi juga operatornya juga, orang yang mengoperasikan ini. Misalkan katakanlah kalau perontokan dengan digebot, nanti kan tergantung orang yang gebot itu berapa kali padi itu digebot gitu ya, dibanting ke yang tempat itu ya, tatakannya itu. Kalau misalkan mungkin di awal-awal mungkin sebelum capek itu bisa bersih, jadi butirnya bisa rontok semua. Tapi kalau sudah agak siang gitu, udah capek, mungkin ngebotnya mungkin 3 kali atau 4 kali udah selesai, dilempar ya. Nah, mungkin memang kalau untuk perontokan dengan menggunakan mesin perontok itu pasti seragam ya, berapa lama dia ada di mesin itu sehingga jerami akan keluar itu setelah berapa lama, sehingga ini tentu akan lebih stabil. Tapi kadang-kadang dari mesin itu kan tergantung juga
desain dari masing-masing pabrikan mesinnya itu sendiri. Jadi ada yang susut hasilnya masih agak tinggi, ada yang cukup baik, sudah rendah kan itu. Nah, tapi kalau dibanding misalkan combine itu kan mulai dari potong, kerontok, pembersihan itu bisa sampai ke pengemasan, pengarungan itu bisa dilakukan sekali proses, sehingga kemungkinan terjadinya susut hasil atau kehilangan hasil itu juga tentunya relatif lebih sedikit. Tapi ya kembali ke itu tadi, faktor manusianya. Betul. Jadi ke operatornya. Kadang-kadang kalau di lapangan itu misalkan karena entah panennya itu sistem borongan, mungkin operatornya menjalankan mesinnya itu terlalu kencang, dikencangkan kan itu, sehingga tentunya banyak padi yang terpotong itu yang tidak masuk ke pengumpulan, tapi dia malah bisa keluar ke lahan itu, sehingga akhirnya susut hasil gabah yang akibat yang padi yang terpotong tapi tidak terontok itu juga kemungkinan terjadi. Nah, ini kemudian juga kondisi lahannya, kemudian juga kondisi tanamannya, ini juga berpengaruh ke besarnya susut hasil. Misalkan kalau padinya banyak yang rebah, nah itu kan agak susah untuk dipanen dengan mesin, karena bagian yang pengarah untuk menarik batang padi itu kan agak kesulitan. Nah, ini kalau tidak dilakukan secara hati-hati, kemudian operatornya juga terampil, juga bisa mengakibatkan susut hasil. Kira-kira Pak, ada fenomena yang sering kali kita temukan ketika ketemu kelompok tani Pak ya, katakanlah seperti daerah Pantura yang memakai power thresher Pak. Terkadang asumsi petani itu begini Pak, ketika misalkan hasil buangan dari cong itu terlempar jauh, itu merasa ada sedikit kepuasan Pak, dengan katakanlah bahwa padi yang mereka hasilkan itu lebih bersih dan lebih banyak. Apakah hal itu benar Pak secara BHP tadi Pak, teknis itu, apakah memang sudah ada mungkin mesin tertentu itu sekian RPM-nya dan lain sebagainya begitu Pak? Kira-kira ada fenomena seperti itu bagaimana Pak? Terus yang kedua terkait juga combine Pak, seringkali saya pernah menemukan juga fenomena bahwa supaya pedagang pengumpul katakanlah dapat untung lebih banyak Pak, dalam arti dia bisa collecting mungkin gabah yang bernas semua, dia pasang hoppernya itu anginnya itu, blownya itu besar Pak. Kira-kira dalam hal tadi kalau kita kaitkan dengan good handling practices itu bagaimana Pak? Apakah itu dibenarkan atau tidak begitu Pak? Iya, betul Pak. Jadi di dalam penggunaan mesin pasca panen ini sebetulnya juga harus mengikuti SOP-nya masing-masing. Jadi biasanya masing-masing mesin itu kan ada petunjuk pengoperasian yang baik. Katakanlah kayak power thresher itu kan misalkan kecepatan putar dari silinder perontok itu kan sebetulnya ada batas maksimalnya. Jadi katakanlah antara 600 sampai 800 RPM. Jadi putarannya itu kalau itu sekitar 600 sampai 800 RPM, tapi kadang-kadang di lapangan itu tadi terjadi mungkin supaya kapasitas perontokannya itu cepat, akhirnya RPM-nya dikencangkan, sehingga dengan makin kencang silinder perontoknya itu kapasitasnya akan makin besar. Tapi akibatnya kan pertama kemungkinan biji padi yang ikut keluar jerami itu juga ada. Kemudian kemungkinan biji retak itu juga ada, sehingga akibatnya nanti kalau gabahnya itu dikeringkan kemudian digiling itu bisa menyebabkan beras patah yang
agak tinggi gitu nganunya. Nah itulah sama halnya dengan yang tadi combine. Biasanya combine ini sebetulnya kan ya settingan itu kan berdasarkan pengalaman dari operator supaya hasilnya gabah bersih, bisa saja blowernya itu dikencangkan sehingga kalau misalkan pedagang yang punya combine nanti gabahnya mau dibeli oleh si pedagang itu supaya gabahnya bagus, ya blowernya yang dikencangkan sehingga kualitas gabah hasil panennya itu bagus. Nah tapi yang rugi ya petaninya, mungkin gabah yang setengah hampa atau yang sepertiga isi itu bisa juga ikut kebuang keluar kan itu. Menarik ini seputar panen ini Pak Duki. Menurut Pak Duki ini sebagai pelaku usaha juga dipastikan kan punya sawah Pak ya. Betul. Tadi Pak Suparlan telah disampaikan kan banyak sekali pilihan cara panen Pak. Ada yang dikebut kan, ada yang sudah pakai thresher, ada juga sudah pakai mesin yang lebih canggih kayak combine harvester. Yang tadi Bapak sampaikan kan sudah 3 proses kayak panen, motong, merontok, membersihkan di satu mesin Pak ya. Kira-kira menurut Pak Duki bagaimana sepanjang pengalaman Bapak di kelompok Bapak sekarang ini? Apakah yang tadi Bapak sampaikan bahwa ketika misalkan pakai mesin panen yang lebih canggih, kan ada kecenderungan bahwa nilai susutnya jauh lebih rendah Pak. Bagaimana tanggapan Pak Duki kira-kira? Terima kasih Pak Opik. Betul sekali bahwa teknis pemanenan itu sangat berpengaruh bagi kami karena dari dulu bertani itu sebelum masuknya teknologi itu cara panen yang kita kerjakan itu pakai pengeprakan kalau bahasa kita ya Pak. Yeah. Jadi keuntungannya apa? Keuntungannya jelas panen segera ditangani Pak Opik karena tidak menunggu antrian ataupun memanggil pekerja yang ada power thresher ataupun combine. Di sana itu biasanya petani langsung melakukan penyabitan Pak Opik ya. Setelah itu bisa langsung penggeprakan, bisa langsung pengemasan, langsung bawa pulang. Kelebihannya seperti itu, panen bisa langsung ditangani. Tetapi ya kekurangannya seperti itu juga, bahwa kekurangan pakai manual seperti itu ya banyak nilai susut yang keluar Pak Opik. Terutama ketika seperti Bapak jelaskan tadi, ketika petani sudah capek, sudah tidak semangat lagi untuk menggepraknya, ya nilai banyak yang terbuang. Pasti apalagi yang banyak biji-biji hijaunya kan lebih susah Pak Opik ya untuk lepas dari pengeprakan itu. Nah yang kedua ada metode power thresher, yaitu sebelumnya untuk yang pakai pengeprakan itu biasanya menurut kami sih banyak kehilangannya Pak Opik ya, nilai susutnya lebih banyak, hampir 25% untuk yang pakai pengeprakan Pak ya. Terus yang kedua pakai power thresher, ya nilai susutnya lebih berkurang karena kualitas gabahnya juga lebih bersih, daun-daun juga lebih bersih Pak Opik. Terus hampir perontokannya sempurna gitu loh Pak Opik. Makanya nilai susutnya biasanya cuma nyampe 15% untuk itu. Cuman kendalanya itu operatornya juga kan ketika panen raya itu semua pengen dipanen. Nah sedangkan alat belum memadai tingkat kecukupannya sehingga ya kita antri gitu loh, nunggu gitu. Kadang nggak langsung ditanganin, apalagi kalau cuaca sudah harus panen sedangkan cuacanya masih hujan banyak gitu. Nah itu kelemahannya. Nah yang ketiga pakai metode combine, yaitu menurut kami sangat sempurna karena semua bisa langsung dikerjakan pada saat itu juga, dan resiko nilai susutnya juga sangat kecil karena semua hasil yang dirontokkan langsung masuk ke karung gitu, dan bisa langsung diangkut seperti itu Pak Opik.
Sepanjang pengetahuan Pak Duki kira-kira berapa banyak Pak perbedaan antara tadi Bapak digeprak pakai power chair sama pakai kombin Pak, nilai hasil yang Bapak dapat itu Pak. Yang juga kadang kita menemukan Pak bahwa seringkali dapat info juga dari petani yang dipanen juga pakai metode-metode tadi itu, disampaikan bahwa hasil panen yang dipanen oleh kombin jauh dapat lebih nilai jual lebih tinggi. Apakah itu betul Pak? Betul Pak, karena otomatis kualitas gabahnya juga lebih sempurna hampir ya, tidak ada biji muda, tidak ada dedaunan gitu, bersih hampir semuanya itu butir gabah Pak. Sedangkan kalau pakai power thresher masih ada sisa-sisa daun yang ketika mesinnya kipasnya kurang kenceng itu banyak daun yang masih nempel di butir gabahnya. Dan yang pakai geprak malah ya lebih kotor Pak ya, bahkan ada batang-batang juga masih di situ. Ya nilai jualnya ya lebih murah daripada power thresher gitu. Tadi Pak Duki sampaikan bahwa salah satu fenomena kenapa itu terjadi kan karena kekurangan alat Pak ya. Betul. Apakah hanya itu yang Bapak rasakan karena satu-satunya itu faktor alat atau ada yang lain Pak kira-kira kalau Bapak dari sisi pelaksana di lapangan begitu Pak? Ya selain dari ketersediaan kecukupan alat juga operator yang menjalankan alat tersebut Pak Opik, karena ketika panen raya hampir semua menunggu pekerjaan itu Pak Opik. Makanya alatnya satu alatnya kurang cukup, yang kedua sama operatornya itu Pak Opik yang kurang juga. Pak Suparlan, tadi yang Pak Duki sampaikan bahwa beliau sudah setuju Pak terkait bahwa ketika teknologi yang dipakai itu lebih modern, kekinian, lebih modern, ya otomatis nilai susunya juga lebih rendah atau lebih bagus begitu betul. Pak ya. Selain nilai susu juga nilai jual juga Pak Opik yang lebih gitu. bagus. Ya sama nilai jual juga. Ini menarik Pak terkait kan topografi lahan di kita kan tidak semua datar Pak ya. Iya. Otomatis kan asumsinya kalau pakai mesin panen combine kan harus daerah datar. Kira-kira Pak Suparlan untuk daerah yang terasering katakanlah Pak, harus seperti apa pola panen yang disarankan supaya tadi Pak mungkin nilai susunya bisa ditekan serendah mungkin. Karena saya juga menemukan Pak Duki ketika kemarin ke Indramayu Pak ya, mohon maaf ya. Apakah itu karena kekurangan tenaga kerja atau alat rontok Pak ya? Ada kebiasaan di sana itu sehari sebelum dirontok itu dipanen dulu Pak. Kira-kira bagaimana fenomena ini Pak Parlan ya? Iya. Iya, jadi gini Pak, memang kondisi ideal yang disyaratkan untuk penggunaan combine terutama yang besar itu kan untuk lahan yang memang datar, kemudian petakannya juga luas gitu, sehingga mesin itu akan bisa bekerja secara efisien. Itu. Tapi kalau kondisi itu tidak terpenuhi, tentu nanti efisiensinya akan menurun. Misalkan dari sisi kapasitas kerja, yang kalau misalkan dipakai di lahan yang datar, terus hamparannya luas, itu katakanlah combine yang besar itu 1 hektar itu hanya 2 jam bisa selesai gitu loh. Tapi kalau petakannya sempit nanti kan jadi banyak waktu yang dipakai untuk belok, waktu hilang yang untuk belok, karena untuk beloknya kan jadi agak susah. Nah ini yang itu dari sisi efisiensi kemudian kapasitas mesinnya ya, terkait dengan kinerja mesinnya. Nah kalau yang untuk daerah-daerah terasering kemudian yang agak berbukit, nah tentunya kan mungkin kalau terasering pun, tapi kalau misalkan masih ada jalan untuk
usaha tani ya untuk mesin itu dibawa ke lokasi itu masih memungkinkan kan, mungkin bisa juga menggunakan mesin kombain yang kecil atau yang sedang yang kira-kira masih memungkinkan. Tapi kalau misalkan tidak mungkin menggunakan, harus membawa mesinnya ke lokasi yang terasiring itu biasanya kan daerah agak tinggi ya, ketinggian yang kayak misalkan di daerah Bali kan itu kan. Nah mungkin ya mau nggak mau harus mencari alternatif mesin pasca panen yang lain, misalkan kombinasi antara padi mower dengan power thresher, atau mungkin yang motongnya pakai sabit, yang dirontoknya pakai power thresher kan bisa. Yang karena bagaimanapun kalau lahannya tidak memungkinkan untuk membawa mesin itu sampai ke lahan kan juga ini susah kan, nggak bisa dilakukan. Dan salah satu kendala di kondisi lahan secara umum di Indonesia ini kan belum tersedianya jalan usaha tani itu, sehingga pada saat mau membawa mesin dari jalan ke lahan ini kadang-kadang kesulitan, apalagi kalau tanam padinya itu tidak diatur ya, misalkan nanti yang mau panen di tengah, sementara yang pinggir jalan belum panen. Nah ini mau lewat mana? Betul. Susah ini. Nah, memang itu salah satu kendala. Tapi nanti saya pikir setahap demi setahap juga itu akan terlewati ya. Nanti kalau para petani sudah merasakan, oh sawah saya nggak bisa dipanen karena nggak ada jalan usaha tani, nanti kan lama-lama ke depan juga mau nggak mau akan dilengkapi dengan jalan usaha tani, karena nyari tenaga kerja saat ini juga seperti yang disampaikan Pak Duki tadi, kalau musim panen atau musim tanam itu nyari tenaga kerja susah. Betul. Kadang-kadang harus mendatangkan dari luar daerah lain Pak ya. Daerah. Gitu. Terkait tadi Pak, menarik yang Bapak sampaikan bahwa untuk mesin itu ada RPM tertentu lah yang disarankan untuk perontokan Pak ya. Iya. Kira-kira Pak, karena kita lihat bahwa seringkali petani terutama dalam hal perontok tadi itu Pak ya, hanya pakai alas bermacam-macam Pak. Kira-kira Pak, untuk meminimalkan yang mungkin padi yang mencelat terlalu jauh Pak, berapa luas Pak seputar areal tracer tadi yang harus dikasih alas supaya mungkin itu tadi Pak, dengan kisaran 600 rpm itu bulir padi itu tidak keluar jauh Pak, kira-kira Pak? Ya, jadi sebetulnya semakin luas terpal yang dipakai untuk alas katakanlah mesin perontok itu semakin luas semakin baik. Bagus, tapi kan nggak mungkin juga misalkan luas sekali. Betul Pak. Terpalnya juga berat ya. Idealnya sih minimal kalau bisa sih 6 meter kali 6 meter itu udah cukup Pak ya. Ya, sehingga dengan luasan seperti itu kan diharapkan padi yang mungkin terlempar pada saat operator itu memasukkan potongan padi ke silinder perontok itu, yang terlempar ke belakang itu kan nanti masih bisa dikumpulkan itu setelah proses perontokan itu selesai, sehingga harapannya tidak banyak butir padi yang tercecer di tanah. Ini terbuang kan itu enggak. Kalau terkait tadi Pak, jeda waktu antara ketika padi disabit sampai dirontok berapa lama Pak, untuk meminimalkan tadi Pak ya sudut hasilnya Pak ya, karena kita lihat masih ada di Pantura itu yang tadi disampaikan Pak bahwa hari ini nyabit besok baru dirontok Pak, karena mungkin ada dua kemungkinan, karena tidak ketersediaan tracernya ataupun mungkin
pelakunya untuk men-tracer itu Pak. Kira-kira berapa lama Pak yang bisa ditolerir waktu dari panen sampai perontok itu Pak? Sebetulnya semakin cepat semakin baik. Jadi misalkan biasanya kalau orang panen pakai sistem dipotong dengan sabit, kemudian dirontok pakai power thresher atau digebut, itu kan biasanya dipotong kemudian dikumpulkan, ditumpuk di tempat tertentu gitu, sehingga nanti banyak tumpukan-tumpukan itu kan. Nah, kalau tumpukannya ini misalkan lebih dari 2 atau bahkan 3 hari, itu selama ditumpuk aja itu pasti ada sebagian padi yang sudah dengan sendirinya lepas, itu rontok gitu. Apalagi nanti kalau pada saat mau ngambil tumpukan padi ke tempat perontokan, itu juga kemungkinan rontoknya itu juga tambah lagi itu. Ya, sebetulnya dari hasil penelitian yang pernah dilakukan teman-teman peneliti di Sukamandi itu, yaitu semakin lama ditumpuk itu susut hasilnya makin tinggi kan ini. Terutama yang rontok di tempat penumpukan dan dari penumpukan ke tempat perontokan itu. Ya, sebetulnya kalau bisa sih jangan sampai lebih dari 2 hari lah paling. Sehari, kalau bisa sehari itu, misalkan hari ini panen, besok itu minimal udah dirontok gitu. Maksimal itu Pak ya? Iya. Tapi kadang-kadang ya itu kalau kita lihat di daerah Pantura itu kadang-kadang sampai 3 hari kan. Betul Pak, betul. Belum lagi kalau hujan Pak ya. Wah, itu yang menarik Pak Suparlan. Pak Duki, biasanya kan Pak setelah selesai panen padi di sawah, kalau saat di Pantura ada juga yang jemur di di jalan-jalan kayak daerah kabupaten kayak Majalengka yang terbatas tempat penjemurannya Pak ya. Kira-kira Pak Duki kan sudah punya mesin dryer Pak ya. Iya, betul Pak. Seperti apa melihat fenomena ini? Baik Bapak, ketika panen raya itu masyarakat hampir satu daerah semuanya panen Bapak ya, dan semuanya membutuhkan lantai jemur. Makanya petani banyak memilih untuk menjemur di jalan ketika di rumah mereka tidak memiliki lantai jemur. Bahkan pengusaha penggilingan padi pun ketika harus mengantri nunggu di jemuran pabrik yang mereka miliki, itu otomatis kalau tidak langsung ditangani untuk penjemuran akan mengakibatkan penurunan mutu kualitas padi tersebut Bapak. Jadi dengan adanya power thresher itu sangat-sangat membantu untuk penanganan padi setelah panen Bapak. Karena kendala-kendala setelah pemanenan itu justru itu yang menentukan kualitas beras nantinya Bapak. Ketika penjemurannya tidak sempurna, otomatis hasil berasnya pun tidak sempurna. Kelemahan di lantai jemur tersebut banyak ketika musim panen raya itu hampir wilayah Pantura itu musim hujan Pak ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk melakukan penjemuran dari gabah kering panen menuju gabah kering giling itu bahkan hampir sampai 2-3 hari. Ada juga yang sampai 5 hari Pak ketika melakukan penjemuran padi ketan itu Pak Bek ya, yang harus ketan kan harus langsung putih. Nah, kalau belum lagi selain faktor alam juga kan pekerja juga Pak Bek. Ketika panen raya semua kegiatan pekerjaan itu berjalan Pak Bek ya. Di sawah ada kegiatan pemanenan, di produksi ada kegiatan penjemuran sampai produksi sampai pengemasan gitu loh. Di pasar juga ada produksi, makanya untuk melakukan penjemuran di lantai jemur itu membutuhkan tenaga pekerja yang lumayan lebih banyak daripada menggunakan pengeringan lewat thresher. Kalau untuk thresher bisa hanya memerlukan 2 pekerja sampai kering, tapi untuk di lantai jemur minimal 6 gitu Pak.
Nah, kelebihan di power thresher, gabah yang masuk itu sedikit yang sedikit yang hilang Pak Bik ya. Artinya sedikit yang terserak ataupun tidak sampai kering dan diambil ke produksi. Kalau di penjemuran kan banyak faktor juga Pak Bik, dari faktor lantai jemurnya, ketika lantai jemurnya tidak sempurna banyak yang mengendap di lantai jemur. Terus faktor binatang juga kan di lantai jemur banyak, ketika menjemur padi banyak binatang yang berdatangan seperti burung atau ayam gitu. Sementara di dryer itu bisa semuanya masuk ke dryer kan gitu Pak Bek. Dan waktu penjemurannya itu bisa kita tentukan, bisa kita targetkan. Kalau pakai mesin dryer. Mesin dryer dan hasilnya itu kekeringannya bisa kita tentukan juga Pak Bek. Ketika berkeinginan untuk menghasilkan 14% ya kita tahu persentase nanti yang dihabiskan waktu untuk sampai 14% tersebut Pak Bek. Sementara di lantai jemur ya tidak bisa ditentukan, menunggu matahari yang terang gitu. Begitu Pak Bek. Kira-kira Pak Duki selama ini katakanlah Bapak pengeringan menggunakan mesin pengering atau dryer Pak ya. Dan di sisi lain Bapak juga menggunakan yang katakanlah manual. Ya, apakah itu pakai lantai jemur maupun pakai lampuran Pak ya. Kira-kira nilai kos atau biaya dengan pakai open dengan lantai jemur otomatis kan pasti lebih mahal pakai open kan Pak ya. Tetapi kira-kira nilai jualnya itu dari produk Bapak itu ada bedanya nggak Pak antara ini misalkan dijemur pakai dryer, ini dijemur pakai lantai jemur Pak? Sebetulnya kalau nilai jual dari hasil penjemuran itu kalau menurut saya sama Pak Bek. Hanya biaya kos yang dikeluarkan oleh kita untuk mencapai dari gabah basah menjadi gabah kering itu lebih sedikit pakai dryer Pak Bek, karena hanya cukup menggunakan 2 pekerja dan media pemanas bisa diambil dari kulit padi atau sekam itu Pak Bek. Jadi lebih efisien, lebih murah kalau menurut saya. Pekerja hanya 2, sehari bisa nyampe 10 ton langsung kering kan, hanya taruhlah satu pekerja 100.000 hanya 200.000. Nah, media pemanasnya kita bisa ambil dari limbah produksi beras Pak Bek. Jadi terus sama kebutuhan listrik yang menurut saya efisien Pak Bek dibandingkan dengan metode lantai jemur atau manual. Minimal 6 orang kali 100.000 aja udah 600.000. Itu kalau sehari kering. Kalau belum nyampe 14% bisa 2 hari 3 hari secara matahari normal dari pagi sampai sore. Ketika menemukan matahari yang setengah hari, matahari yang hanya 2 jam, itu bahkan waktunya lebih lama. Nah, otomatis cost-nya juga kan tetap lebih gede, lebih banyak. Berarti itu, sudah dipastikan itu mesin dryer atau pengering jauh lebih menguntungkan. Yang paling efisien dan lebih murah itu pakai mesin pengering. Karena itu tadi kalau pakai pengeringan secara manual dengan lantai jemur atau dengan terpal itu kan pertama sangat tergantung kondisi cuaca.